Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas dua saham yang menarik, yaitu DSSA dan BRAND ya. DSSA dan BRAND masuk ke dalam daftar kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi ya. Apa itu kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi? Kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi adalah mayoritas sahamnya dikuasai oleh beberapa pihak ya, kurang dari 50 pihak. Maka akan masuk ke kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi. Dan BEI baru saja merilis untuk beberapa saham ya. Nanti BEI secara bertahap dari hari ke hari akan merilis untuk saham lainnya. Dikarenakan di IHSG ini banyak banget saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi ya. Nah, di sini yang menarik ini metodologinya adalah struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat juga dihitung. Warkat itu saham yang memiliki kertasnya bukti dalam kertas gitu ya. Nah, tanpa warkatnya goib ya, saham goib yang disimpan di KSI ya. Jadi hanya berupa angka dan dapat ditradingkan seperti itu. Nah, DSSA ini 95,76% dimiliki oleh beberapa pihak ya, baik warkat atau tanpa warkat seperti itu. Dan untuk retail hanya memiliki 4%, lebih dikit ya, dikit banget ini. Padahal di daftar kepemilikan 1%, DSSA ini free floatnya 7,63%. Jauh berbeda dengan yang diberitahukan oleh BEI ya, 95,76% hanya dimiliki oleh beberapa pihak dan retail hanya punya 4%. Ini berbeda jauh, yang artinya mungkin 0,9%-an dimiliki oleh beberapa orang juga. Jadi masuk ke dalam daftar kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi. Lalu kita ke brand. Nah, brand lebih besar, 97,31% dimiliki oleh beberapa pihak seperti itu. Padahal free floatnya dari kepemilikan 1%, brand memiliki free float sebanyak 6,43%. Jauh berbeda dengan yang diumumkan oleh BEI ya, hanya 2,6%. Ini dikit banget. Apakah ini buruk? Untuk jangka pendek ini buruk banget ya, untuk brand dan DSSA. Tapi untuk jangka panjang ini bagus banget. Saya beri acungan jempol ya untuk BEI ya, karena telah transparan banget nih. Kalau transparan seperti ini, maka indeks-indeks asing juga akan melirik IHSG. Investor-investor asing akan masuk ke IHSG. Kenapa? Karena transparan banget. Jadi para investor asing, para indeks asing mudah banget untuk mencari saham yang bagus di IHSG ya, yang liquid dan mereka bisa jualan seperti itu ya. Jadi bisa masuk bisa jual maksudnya ya. Nah, kalau buat jangka pendek ini buruk. Apakah brand dan DSSA akan ditendang dari MSCI? Itu masih 50-50. Kenapa? Karena menurut sejarah ya, waktu di Hong Kong ini kebijakannya disahkan tahun 2015-2016 ya. Jadi kita bisa melihat contoh dari bursa Hong Kong ya. Di sini saya sudah mencari artikelnya dan sudah menerjemahkannya ya. Kita baca dari atas dulu. Setelah konsultasi publik, MSCI memutuskan untuk memotong 18 saham yang terdaftar di Hong Kong dari indeksnya karena konsentrasi kepemilikan saham mereka yang tinggi. Nah, di sini ada kecuali loh. Kecuali perusahaan dapat menunjukkan bahwa free float mereka telah meningkat, kata penyedia indeks. Baca lagi ke bawah ya. Peraturan Hong Kong mengenai pengungkapan pemegang saham mungkin tidak cukup untuk menentukan apakah konsentrasi kepemilikan saham telah menurun, sehingga MSCI mengatakan akan meminta perusahaan untuk membuat pengungkapan publik mengenai struktur pemegang saham jika mereka ingin dipertimbangkan untuk dimasukkan kembali ke dalam indeks. Jadi brand dan DSSA ini memiliki waktu 1 bulan sampai Mei ya, untuk menunjukkan ke MSCI bahwa free float mereka telah bertambah. Mungkin mereka akan melakukan aksi korporasi atau pengendalinya akan jualan ya, jualan ke market. Jika jualan ke market ini bad banget buat kedua saham itu, dikarenakan kedua saham itu bisa turun dalam loh. Karena pembelinya nggak ada tapi penjualnya bejibun seperti itu. Kita baca lagi.
Goldin Property yang melihat harga sahamnya turun lebih dari 40% dalam satu sesi tahun lalu akan dikeluarkan dari indeks MSCI China bersama dengan Imperial Pacific, kata MSCI dalam sebuah pengumuman. Golden Property yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,6 miliar dolar, lebih dari 95% dimiliki oleh sekelompok 14 pemegang saham menurut pengungkapan terbarunya. Nah, di sini di BEI tidak disebutkan berapa pihak yang punya 95% ini. Tidak disebutkan. Kalau di Hong Kong disebutkan ini berapa pihak ya. Dan di sini 14 pihak memiliki 95%. Besar banget. Mungkin saja di DSSA ini kurang dari 20 pihak ya yang memiliki 95%. Ini buruk banget loh. Goldin Property dan Imperial Pacific juga di-kick loh. Dikarenakan hanya 14 orang yang memiliki 95%. Dan ini Imperial ini sadis banget. 98% dimiliki oleh 19 investor ya. Nah, ini brand juga warning banget ke brandnya. Jika brand ini Imperial Pacific mirip brand, cuma kapitalisasi pasarnya kecil. Tapi mirip brand, 98% dimiliki oleh 19 investor. Ini brand juga mungkin kurang ya dari 19 investor. Mungkin hanya 10-11 kali ya. Lebih parah dari Imperial Pacific. Parah banget ini. Kita baca lagi. Karena persyaratan pengungkapan kepemilikan saham yang ditetapkan saat ini di Hong Kong mungkin tidak cukup untuk menyimpulkan apakah konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi sudah tidak ada lagi, MSCI akan meninjau jika tersedia untuk umum semua pengungkapan sukarela mengenai struktur pemegang saham yang lebih terperinci oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi brand dan DSSA ini masih punya kesempatan ya, dikasih kesempatan untuk menunjukkan kepada MSCI bahwa pada bulan April mereka ini telah turun ya, kepemilikannya telah turun dan free floatnya bertambah gitu. Dan jika brand dan DSSA tidak mengumumkan apa-apa, maka siap-siap MSCI akan menendangnya. Seperti itu ya. Jadi masih 50-50. Enggak 100% akan di-kick ya. Masih 50-50. Tapi lebih baik jangan pegang kedua saham ini ya. Meski DSSA akan stock split, tapi resikonya besar nih. Besar banget ya. 50-50 nggak jelas apakah akan ditendang atau tidak. Dan ada kabar buruknya nih. Kan saya ingin melihat berapa persen penurunan saham ini ketika berita ini terbit ya. Namun sayangnya Golden Property telah jadi perusahaan privat sejak 2017 ya. Telah delist dari Bursa Hong Kong dan Imperial Pacific juga telah dihapus dari Bursa Hong Kong ya karena masalah kepatuhan termasuk ketidakmampuan untuk menerbitkan hasil keuangan ya. Jadi hasil keuangan bukan karena free float ya. Jadi saya nggak bisa melihat untuk referensi ya berapa persen penurunan dari brand dan IHSG dari brand dan DSSA karena berita ini. Seperti itu. Jadi intinya brand dan DSSA ini masih 50-50. Jadi tunggu bulan depan ya. Apakah DSSA akan mengumumkan bahwa mereka telah menambah free float atau brand telah menambah free float? Jika tidak ada pengumuman apapun, maka 100% DSSA dan brand akan ditendang dari MSCI dan akan membuat indeks ambrol. Seperti itu. Untuk jangka pendek ini buruk banget. Untuk jangka panjang bagus banget. Mungkin tahun depan IHSG bisa all time high lagi, ATH lagi 10.000 lebih ya, seperti itu. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Bisa komen saja dan saya akan membalas. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya.